Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel yang selalu bahas alur cerita. Dan di sini aku bakalan nge-up lagi nih part ke-48 dari si konyol Yifeng. Tapi seperti biasa untuk kalian yang belum like, komen, dan juga subscribe-nya, ya aku minta untuk kalian like, komen, dan subscribe lah cuy. Dan untuk kalian yang sudah, aku mau ngucapin terima kasih sebaik-baiknya. Oke lah, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sini akhirnya tim dari si tengkorak yang meresahkan, mereka telah comeback kan, muncul lagi cuy. Dan ketika si tengkorak tuh lagi marah-marah, Wang Chai langsung berkata kan, "Kakak, ya ini bukan salah Xiao Linzi. Aku pikir masalahnya itu ada pada kakak. Masalahnya terletak pada ya temperamenmu yang mudah untuk berubah. Dingin, tidak terbatas, jahat, penuh strategis, dan yang paling kuat. Ini tentu saja membuat banyak orang itu cemburu dan mereka menekanmu agar kakak itu menjadi sangatlah kesal." Dengan pujian seperti itu, dia, si tengkorak yang meresahkan, langsung ke lulu lagi. Oh, kalau dipikir-pikir, benar juga ya. Apakah sampai ini semengesankan itu? Dan si tengkorak yang meresahkan itu langsung kan, dia langsung mode berpelukan dengan timnya itu. Dan sementara itu sekarang di sini berpindah tempat lagi kan. Di sekte Hanrat Revin. Dia, orang dari suruhan si ayam jago itu langsung mode beraksi kan. Dia langsung berkata, Sun Zhonghuang, murid dari sekte Hanrat Revin telah bertemu dengan senior. Dia berpikir agar dapat menyelamatkan master yang sedang dipenjara. Aku harus mendekatkan diri kan dengan senior Subai. Subai berpikir, ada masalah apa ya dia datang kemari? Dan dia langsung menjawabnya kepada Subai. Aku mendengar jika senior memerlukan banyak tubuh monster. Dan aku kebetulan mempunyai tubuh monster, Faisah, dengan kondisi yang sangatlah bagus. Jadi, aku ingin memberikannya kepada senior. Dia langsung kan memberikan sebuah cincin penyimpanan. Dan ketika di sini, Subai yang melihatnya, iya, wah, dia langsung happy kali kan. Ia berpikir kalau ini adalah monster Faisah, dan itu sangat cocok untuk dimakan oleh sang masternya itu si konyol Yifeng. Ini produknya sangat bagus, dan aku sangat membutuhkannya. Dia langsung sangat happy kali kan. Dan di sini ya, Subai langsung berkata menjawabnya, aku tidak ingin menerimanya dengan secara gratis. Jadi katakan saja apa yang kau inginkan. Yes, aku telah berhasil. Aku tidak mengira akan semudah itu. Bagaimana ya cara mengatakannya? Meminta Subai untuk menyelamatkan master. Atau membantuku menjadi master sekte Hanrat Revin. Atau yang lebih penting lagi untuk menyingkirkan Yifeng. Ini tidak bagus untuk didengar. Tapi bagaimana caranya untuk berkata? Dan dia di sini langsung bersujudkan kepada Subai. Ia langsung berkata, saya memohon kepada senior untuk menerima saya sebagai murid. Tidak perlu sebagai murid langsung, hanya menyandang status sebagai murid untuk menyajikan teh dan air semacamnya itu. Oh, ternyata kau ingin seperti itu. Ya gampang sih, ya baiklah. Wah, sudah begitu saja, selesai. Dan seketika, ketika dia berpikir itu telah selesai, dia langsung berpikir kan, kalau dia itu sesaat terasa seperti orang yang sangatlah keren. Tiba-tiba di sini, Yifeng langsung muncul, dan Subai yang langsung berkata, Master Yifeng. Tunggu. Dia berkata apa? Yifeng. Yifeng yang melihatnya. Lah, siapa itu? Apa yang telah terjadi, Subai? Sementara dia, orang suruhan dari si M Jago itu, dia langsung berkata, apa yang telah terjadi? Kenapa Master Subai berlutut kepada Yifeng? Mendengarkan perkataan dari Yifeng, Subai langsung menjawabnya kan, Tuan, dia mengirimkan barang, ya bagus untuk Anda. Wah, ternyata ini ya, ini terlihat sangatlah bagus. Monster ini terlihat sangatlah enak untuk dimakan. Tapi Master ya ada syaratnya. Dia ingin mengikutiku sebagai guru. Jadi saya itu langsung menyetujuinya. Ya, kau sangat bagus. Kau sudah menerima seorang murid yang sangatlah bagus. Subai langsung berkata, kultivasi saya diturunkan oleh Tuan. Kenapa kau tidak memberi hormat kepada Tuan Yi? Hah? Kultivasinya itu diberikan oleh Yifeng? Ya. Saya akan memberi hormat kepada Tuan Yi.
Ah, kau itu bangunlah, santailah, janganlah berlagak seperti itu. Santai aja lah, cuy. Ketika di sini, Suba itu kan berkata ya kepada murid barunya itu, sebagai seorang guru, aku tidak mempunyai apapun untuk diberikan kepadamu. Apakah kau mempunyai keinginan yang bisa membuatmu itu puas? Dia langsung berkata, murid ini hanya ingin membantu Master Yi Feng dan terus mendukung sekte Master Si Qinwu. Dan sekarang, waktu telah berlalu dengan sangatlah panjang. Meskipun San Zhonghuang harus bekerja serabutan di halaman kecil seperti ini, tapi statusnya di sekte perlahan-lahan meningkat. Bahkan tetua kedua dan yang lainnya mulai mendukung dia. Hanya karena dia menjadi murid Sobai, karena dia melakukan pekerjaan umum di halaman belakang Yi Feng. Dia langsung membuat orang itu langsung kan peduli terhadapnya itu. Tapi beda halnya di penjara surgawi. Dia si ayam jago. Mereka ini, murid dari si ayam jago dan juga tetua kedua, ketiga, langsung datangkan ke penjara surgawi itu. Sam Jago langsung berkata, oh ternyata kau ya, murid terbaikku. Seperti yang aku harapkan, kau murid yang bisa kuandalkan. Dan dia, Sam Jago itu berpikir, dengan semangat tinggi dan banyak orang yang mengikutinya, kelihatannya dia itu telah berhasil mengambil alih sekte 100 Revin. Tapi apa, ternyata di sini, murid terbaik itu berkata, orang ini bisa saja loh kabur dari penjara jika dibiarkan begitu saja. Harus ada banyak hal yang perlu ditambah di dalam penjara ini. Lah, kenapa dia berpikir seperti itu ya? Apa yang telah terjadi? Ruangan rahasia sekte 100 Revin. Dia, si Qinwu, yang sudah terbatuk-batuk itu, dia masih saja kan seperti orang yang telah sekarat. Dan di sini semakin parahnya itu, dia masih belum keluar-keluar, masih berada di ruangan rahasia. Qinwu langsung berkata, ini karena serangan balik yang disebabkan penyakit kronis tersembunyi dalam tubuhku yang belum bisa untuk disembuhkan. Setelah kerja keras, ini 8 atau 9 poin telah terselesaikan, dan setelah istirahat sejenak, aku akan sepenuhnya sembuh dalam beberapa hari saja kan. Ya, kau itu terlalu bekerja keras, Master. Tapi sebaliknya di sini, Qinwu berpikir, meskipun lukaku akan sembuh dalam beberapa hari, masalah lainnya itu, jika aku tidak salah, kompetisi besar dan pertemuan sekte tahunan milik kita akan diadakan dalam setengah bulan ini. Dan Yi Feng harus melawan semua masalah yang disebabkan oleh tetua Zime seorang diri. Dia, si Qinwu itu, dia masih belum tahu cuy betapa hebatnya si Koyal Yi Feng. Dia menjadi orang pertama, bahkan telah menjadi orang yang ketua di sekte itu untuk sementara. Qinwu malah berkata, Yi Feng sekarang kau pasti akan membenciku. Aku tidak tahulah apa yang telah terjadi padanya itu sekarang ini. Dan pagi hari, di sekte 100 Revin, di saat ini, wah, mereka sudah berkata, ini sangatlah luar biasa. Semuanya ikuti aku berteriak panjang umur untuk Master Yi Feng. Mereka langsung berkata panjang umur, dan mereka langsung berkumpul. Mereka semua di sini langsung kan memuja si konyol Yi Feng ini. Dengan mode bangganya, Yi Feng tentu saja dengan pedenya percaya diri. Dia langsung senang kali kan, happy kali. Seluruh sekte dipenuhi dengan suasana yang sangatlah meriah. Mereka satu persatu langsung datang dan memberikan hadiah kepada si konyol Yi Feng itu. Memberikan makanan dan juga hadiah. Apakah ada perselisihan ya di sini? Dan di sini, di sekte itu, terasa sangatlah damai. Tidak ada perselisihan, tipu daya atau hal semacamnya, bahkan tidak muncul di sini. Dan Yi Feng langsung berkata, berkat pesta ini, yang sangat meriah, dia langsung kan kenyang kali perutnya itu. Karena di sini, ia langsung pesta anggur, bahkan makanan yang sangatlah enak. Tapi ternyata di sini, Yi Feng langsung berkata, melihat itu siapa? Apakah itu seorang pencuri? Yi Feng berkata dengan sangat berteriak, hei kau, sampah. Bagaimana caramu tahu jika aku suka menyimpan barang-barang di bawah bantalku ini? Dan ketika itu, Yi Feng langsung menyepaknya. Ketika disepak, ternyata itu adalah si tengkorak yang meresahkan. Yi Feng berkata, oh ternyata pencuri kecilnya itu kau ya si tengkorak.
Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kau mencuri uangku saat setelah kau kembali. Mari lihat ya, bagaimana caraku untuk menghukummu kali ini. Si Konyol Li Feng langsung memberikan sebuah tepukan itu kepada si tengkorak yang meresahkan. Ia langsung menggepuk si bokong dari si tengkorak yang meresahkan itu. Bahkan dari jendela, mereka hanya bisa mengintip tanpa membantu si tengkorak yang meresahkan ini. Ketika di sini, si Feng itu telah memberikan hukuman kepada si tengkorak yang meresahkan. Dia yang keluar ini, Yi Feng, dia langsung melihat kalau itu adalah Wang Cai. Dan juga si beruang. Yi Feng dia langsungkan menarik Wang Cai dan mereka langsunglah berjemur di luar ini. Berbeda halnya di sekte Heaven Four. Dia leluhur ini teruslah berputar-putar selama setengah bulan. Mereka di sini masih belum bisa untuk keluar ya dari tempat ini. Tiba-tiba di dalam peta itu mereka melihat kalau itu adalah Patriark Laudeng dan dia telah bangun. Dengan alat komunikasi itu mereka langsungkan berkomunikasi. Patriark itu dia langsung berpikir, aku kenapa ya tiba-tiba aku pingsan di sini. Selama 3 bulan dan 3 kali aku telah pingsan. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Apakah aku ingin kehilangan reputasiku di sekte Heaven Four? Dia merasakan kalau sesuatu itu telah hancur di tubuhnya dan seperti ada yang telah melintasi tubuhnya itu kan. Setelah Deng Chao keluar, Zheng Xia menjelaskan semuanya kepada dia. Dan dia langsung kaget, apa? Oh dewa, apakah dia seorang Buddha tua? Untungnya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia langsung berpikir ketika mengetahui kekuatan dari si Konyol Li Feng itu. Sepertinya pingsanku yang ketiga kali ini adalah hukuman darinya. Dia langsung berbisikan kepada si leluhur itu. Ia langsung berkata, lalu kenapa kita tidak menjilat karakter hebat sepertinya dengan mendapatkan keuntungan darinya? Ya, tentu saja pahlawan melihat hal yang sama. Tapi terutama kita harus menutup formasi ini dan langsung untuk keluar. Mereka langsung berfokus untuk memberikan segel itu untuk terus pulih ya. Karena di sini kan dia telah mengaktifkan ketiga segel. Jadi dia masih terjebak di lantai ketiga. Dengan sebuah batu suci itu, mereka langsung menyatukannya. Mereka langsung berkata dan sangat kompak, formasi istana bawah tanah Gunung Suci tertutup. Setelah melakukan itu, mereka langsung keluar seperti biasanya. Dia langsung menuju ke arah itu apa ya? Bintang apa di tengah sinar bolong seperti ini. Dan ternyata itu adalah surat merah. Ini adalah warna surat rahasia yang hanya dimiliki 9 alam. Cepat buka dan lihat apa isinya. Di dalam surat merah itu tertulis kalau dunia roh, 1 dari 9 alam telah diambil alih dalam skala yang sangatlah besar. Kegelapan tak berujung, tangisan, dan teriakan bergabung secara bersama. Ini adalah api penyucian di bumi. Kami pikir bisa menyelamatkan tempat ini dengan cairan spiritual. Tapi sekarang hanya tersisa separuh tangki cairan spiritual. Dan di sini ada ratusan orang yang telah kerasukan. Mereka yang membaca itu ngeri-ngeri sedap ya. Mereka langsung berpikir, apa telah terjadi sebuah kekacauan berkat itu ulah dari iblis jahat. Oh kat, dunia roh telah berakhir seperti ini. Tidak hanya dunia roh saja, seluruh ke-9 alam akan berakhir di sini. Mereka langsung berkata tidak ada yang bisa kita lakukan dengan kejadian yang besar seperti ini. Setelah dunia roh hampir dimusnahkan oleh energi jahat, dan di masa depan nanti ini bisa menyebar ke seluruh 9 alam. Jika kita ingin membantu, ini sama saja seekor lalat yang menguncang pohonnya. Tiba-tiba mereka langsung berpikir, atau mari kita temui Buddha tua itu. Yang mereka maksud itu adalah si Konyol Li Feng. Kenapa kita tidak bertanya saja kepada si Konyol Li Feng? Dengan kapal itu, mereka langsung melaju ke sekte 100 Ravine. Dalam menghadapi masalah sebesar ini, Zheng Xian tidak membedakan antara sekte atas atau sekte bawah. Sekarang yang terpenting adalah bekerja sama untuk mencari solusinya. Dan semuanya tahu jika Buddha tua dari sekte 100 Ravine adalah satu-satunya harapan mereka. Dan di sini,
di sekte 100 Ravin. Banyak kapal kan yang berkeliaran. Mereka langsung mengunjungi si Koyo Li Feng, dan mereka itu, pelayan dari si Koyo Li Feng langsung berkata, Tuan sedang beristirahat, apa yang ingin kalian ya lakukan di sini? Dan mereka berdua langsung berkata kepada ya pelayan dari si Koyo Li Feng itu, kalau ada sesuatu masalah yang sangat besar yang ingin mereka diskusikan dengan Master Yi Feng. Tapi tiba-tiba di sini mereka langsung menunjukkan kekuatan mereka dan berkata, sudah kukatakan sebelumnya, Tuan sedang beristirahat. Tidak ada yang boleh mengganggu dirinya. Dengan kekuatan dari pelayan si Koyo Li Feng itu, mereka berdua langsung terdorong mundur. Mereka langsung berpikir, ini sangatlah kuat. Sampai bisa mendorong kita dengan sangatlah mudah. Seberapa kuat ya pembantu ini. Dan mereka, ya pelayan dari si Koyo Li Feng itu langsung berkumpul kan. Dengan api yang berkobar-kobar dengan tingkat kultivasi yang sangatlah tinggi. Teriak ini, mereka langsung berkata, ya kelihatannya kita terlalu meremehkan tempat ini. Tapi bukankah itu berarti kita harus menunggu saat yang tepat? Ya baiklah, untuk saat ini, mereka langsung duduk kan, dan menunggu. Dan Subay yang memberikan baku kepada ya dua teriak itu, mereka merasakan malu kan, ketika duduk di bangku itu. Karena ini bangku kecil kali cuy. Dan sementara di tempat ini, Yi Feng masih tertidur dengan sangatlah lelap. Berbeda halnya di ruangan rahasia, sekte 100 Ravin. Dia lagi-lagi masih berkultivasi, dan dia berpikir kalau kultivasinya itu telah stabil sih. Sekarang waktunya untuk dia keluar. Dia masih terbayang-bayang akan muka dari si Koyo Li Feng itu. Dia berkata kalau, aku sudah lama melakukan pengasingan diri kan. Lalu apa ya yang terjadi dengannya di luar sana? Dia berpikir kalau, ya aku harap kalau Yi Feng itu baik-baik saja lah, setidaknya dia tuh masih hidup lah. Dia masih meragukan si Koyo Li Feng ini kan, si Qin Wu ini. Aku telah meninggalkan Yi Feng di luar sendirian, dan biarkan dia menghadapi para leluhur sekte 100 Ravin. Ketika di sini, dia, tetua keempat dan kelima keluar, dia langsung melihat si Qin Wu itu, mereka langsung bersujud. Dia langsung berkata memberi hormat kepada Master Sekte. Qin Wu bingung kan, kenapa ya mereka berdua ini? Dan mereka ini langsung kan, muka itu ya sok kali lah, sok lucu lah. Master Sekte, apakah kau merasa sangatlah lebih baik lagi? Mulai, mode jilat itu kan keluar ya. Melihat perlakuan dua orang itu, Qin Wu berpikir, bukankah mereka pendukung tetua Sun Shimei? Sebelumnya mereka tidak terlihat seperti ini denganku, lalu kenapa mereka seperti ini? Apa yang telah terjadi hari ini? Apakah kalian mencoba untuk menipuku? Dia langsung berkata, apakah kalian tahu di mana Yi Feng berada? Ya, tentu saja kami tahu lah. Mereka dengan happy kali menjawabnya. Dan mereka langsung mengantarkan dia untuk bertemu dengan si Koyo Li Feng. Lagi-lagi di sini dia bingung kan si Qin Wu itu apa yang sebenarnya telah terjadi. Apakah ini sebuah jebakan ya? Tapi dia tidak percaya. Lalu lelucon apa? Kenapa semua orang berkumpul di sini? Ketika si Qin Wu itu melihatnya kalau itu kuil dari Lauri, sekte Heavenly Four, dan sekte Heavenly Human, dan sekte 100 Years. Tapi para sekte dari tetua, kenapa mereka juga berkumpul di sini? Dia bingung kan di sini, masih belum paham cuy. Apakah ini mungkin ya? Di saat aku mengasihkan diri di sekte 100 Ravin, mereka memprovokasi kebencian dari banyak sekte. Dia sudah harap-harap cemas cuy, karena dia tuh takut kan. Kedua orang ini, tetua ini, mereka langsung berkata, kalian semua tuh minggirlah, beri ya master sekte kami untuk masuk untuk bertemu dengan calon suaminya si Koyo Li Feng. Mendengarkan perkataan mereka berdua di sini, dia si Qin Wu tuh kaget. Hah? Apa yang mereka lakukan? Jika mereka itu ingin mati, jangan bawa aku lah bersama dengan mereka. Tapi ternyata respon dari mereka yang mendengar itu sangatlah luar biasa. Memberikan hormat kepada si Qin Wu itu yang lagi-lagi membuat si ketua sekte dari sekte 100 Ravin itu kaget. Karena di sini terdengar suara yang sangat kompak memberikan salam. Iya, leluhur dari sekte Heaven Far itu langsung keluar berkata,
Ada apa sih ribut-ribut? Ketika melihat itu, mereka berdua langsung dengan sangat konyolnya dan berkata lagi kan, memberikan hormat kepada Master Sekte Hundred Revin. Lagi-lagi yang melihat tingkah mereka berdua, Kinwu bingung kenapa kedua leluhur itu bertingkah seperti itulah. Dua leluhur dari Sekte Heaven Four itu, mereka langsung berkata untuk si Kinwu itu ya silakan masuk untuk bertemu si konyol Yifeng. Dan mereka langsung memberikan bangku yang sangat mungil. Tapi di sini ia malah menolak ya karena tidak mau ya. Kinwu langsung berbisik kan kepada tetua ini, tetua keempat dan tetua kelima, apa yang sebenarnya telah terjadi di sini. Dan tetua itu dia langsung menjawabnya, Master Sekte, berhentilah, berpura-pura, ya kami semua sudah mengetahuinya kok. Kau tidak perlu lagi untuk menyembunyikan fakta bahwa Tuan Yi itu seorang bos yang sangatlah kuat. Mereka menjelaskan kalau benar jika Tuan Yi tidak mengabaikan semua formasi Gunung Suci Sekte Heaven Four dan tidak menangkap banyak monster tahap True Immortal dengan tangan dia sendiri itu kan. Mungkin kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Mendengarkan itu dia langsung bingung kan apa yang mereka maksud. Dan leluhur itu dari Sekte Heaven Four itu langsung berkata, apakah kalian lupa dengan 5 monster terpenting yang melindungi gunung kami? Monster gunung kami adalah peninggalan dari tahun-tahun yang terhitung jumlahnya, dan semuanya adalah jeripaya keras leluhur kami. Aku tidak menduga mereka semua akan jatuh ke dalam panci besi milik Tuan Yifeng. Mendengarkan fakta kalau Tuan Yi itu sangatlah luar biasa, kejam, dan kekuatannya itu sangatlah hebat. Ia seperti auto ingin pingsan. Oh, orang yang bersamaku sebenarnya orang yang sangatlah kuat. Tidak hanya menyatukan Sekte Hundred Revin yang hampir pecah, dia juga membuat banyak sekte lain menyerah. Dan bahkan, Yifeng itu membuat sekte tingkat pertama di 9 dunia Sekte Heaven Four tunduk kepadanya. Mendengarkan pujian-pujian mereka kepada si konyol Yifeng, yang Kinwu yang mendengarnya itu seperti aduh. Dia baru tersadar, orang yang dibawa oleh si Kinwu itu sangatlah overpower. Tiba-tiba di sini si konyol Yifeng, ia langsung bangun kan dan keluar. Mereka langsung berkata, lah Tuan Yi telah bangun. Yifeng berkata, kenapa bisa ada banyak sekali orang di depan pintuku di sini? Tapi tiba-tiba mereka langsung berkata, Tuan Yi, tolong beri kami saran. Mereka terus mengoceh membuat Tuan Yifeng kita ini, si konyol Yifeng itu kan bingung ya, baru bangun tiba-tiba mendengarkan sebuah ocehan. Apa yang telah terjadi di sini, woi? Setelah tidur siang, sekelompok orang datang dan memberitahuku bahwa dunia akan hancur. Mereka bahkan bertanya padaku, apakah aku mempunyai sebuah ide. Ide apa yang aku punya? Aku lagi-lagi panik cuy, baru bangun berkata seperti itu, mendengarkan celotehan mereka, ocehan mereka kalau berkata, dunia itu akan hancur. Yifeng langsung berpikir, ya bagaimana juga aku adalah Golden Immortal level ke-60. Jadi wajar saja jika sekelompok orang seperti mereka itu bertanya kepada aku kan. Ya benar. Yifeng langsung berkata, masalah ini ya. Kalian tidak perlu khawatir, di masa-masa sulit selalu ada pahlawan yang datang. Wah, Tuan Yi, maksud Anda, seseorang akan datang untuk menyelamatkan dunia. Ya jelas pasti ada kok. Jadi kalian tidak perlu berpikir terlalu banyak, cukup tunggu panggilan dari atas saja. Gunakan kekuatan sekte kalian untuk melenyapkan para iblis dan bersiaplah untuk menerima perintah. Wah, kami mengerti. Terima kasih Tuan Yifeng, karena telah memberitahu rahasia. Ya, untuk sekarang kami akan pergi dari sini. Yifeng berpikir, ternyata mengelabui sekelompok orang yang mudah ditipu itu sangatlah easy ya. Dan Kinwu yang berdiri di situ, ya masih menunggu si Yifeng lah ya. Dia berpikir bagaimana ya cara dia untuk menghadapi si konyol Yifeng. Yifeng langsung berkata, ayah, Master Sekte sih, kau akhirnya keluar dari pengasingan. Yifeng,
Yap, si Kinwoo memberi hormat kepada senior. Lagi-lagi di sini si Kinwoo langsung kan, ketika mengetahui kekuatan si Konyol Li Feng, ia langsung kan dengan sopannya menghormati si Konyol Li Feng. Ia berkata kalau sebelumnya junior ini tidak mengetahui kekuatan senior. Jadi tolong maafkan kesalahan junior itu. Yifeng yang mendengarkannya, Yifeng langsung berkata, Master Sekte sih, kau itu terlalu sopan. Aku bukanlah seorang senior. Dan dia, si Kinwoo yang melihat si Yifeng itu, ia berpikir, aku tidak pernah melihat Yifeng dengan jelas sebelumnya. Jika dilihat lagi, setiap gerakannya memiliki kesan berbeda. Wajahnya juga terlihat sangatlah tampan. Dan auranya, ini ya sulit untukku mendeteksinya. Begitu banyak hal yang menarik yang buatku penasaran kepada si Konyol Li Feng itu. Selama setahun terakhir, aku sangat lelah. Aku muak dengan perselisihan sekte. Bagaimanapun juga, aku ini hanyalah seorang gadis. Dan bagi para tetua agung, aku hanyalah seorang junior. Meskipun aku telah menjadi master sekte dengan kekuatan dan kemampuanku, tidak ada satupun orang yang mempercayaiku untuk menjalankan sekte 100 Raven itu. Jika bukan karena bantuan Yifeng, aku khawatir jika sekarang aku masih terlibat dalam perjuangan kursi master sekte. Tetapi sekarang, master sekte telah ditentukan. Si Kinwoo langsung berkata terima kasih senior karena telah membantu junior menyelesaikan perselisihan sekte. Ya, janganlah kau pikirkan, santuilah. Tapi ngomong-ngomong, Yifeng berpikir ya, kapan uangnya itu akan cair, cuy. Dan situasi yang canggung itu, Yifeng berpikir, apakah wanita ini masih tidak memberiku uangnya? Apakah aku harus menagihnya? Tetapi itu tidak terlihat sangat sopan, kan? Lebih baik aku menunggu dia mengatakannya. Si Kinwoo tuh berpikir ya ketika Yifeng tuh menatapnya, apakah dia itu menyukaiku? Apa yang aku harus lakukan? OMG, hello. Aduh, aku apakah harus menatapnya balik ya? Benar-benar ya, dia itu seorang yang sangatlah tampan. Tapi sebaliknya di sini Yifeng tuh berpikir bagaimana 300.000 koin kristal immortalku itu, cuy. Itu adalah jumlah yang sangat besar. Aku sudah lama menunggu dan dia bahkan belum memberikannya. Tapi ternyata tiba-tiba di sini, si Kinwoo yang malu ditatap oleh si Konyol Li Feng itu, ia malah kabur, cuy. Tapi Yifeng kan menahannya ya, Master sih, tunggu sebentar. Senior, apakah ada sesuatu? Ya, aku pikir untuk saat ini tidak akan bisa mendapatkan uangnya di pikiran si Konyol Li Feng. Yifeng langsung menjawabnya, apa yang ingin aku katakan adalah, kapan Master Si bisa datang untuk menemuiku? Hah, menemuimu? Apa yang dia maksud ya? Aku benar-benar sangat malu untuk sekarang ini. Dia tuh salah fokus, cuy. Ya, maksudku, Master Si kan mempunyai banyak hal yang harus dilakukan tiap harinya. Jadi tidak masalah jika kau sibuk. Hanya saja, jangan lupa datang untuk bertemu denganku di sini. Datanglah dan duduk bersamaku ketika kau mempunyai waktu. Dia langsung dengan hoba galikan dan berkata, ya baiklah, aku akan datang lagi. Dan dia langsung auto kabur, cuy. Meninggalkan si Konyol Li Feng. Yifeng malah berpikir, apa-apaan sih raut baja seperti itu ya. Melihat sebuah gulungan yang bertulis seperti cacing itu, Yifeng langsung berkata, di luar lingkaran tembok pembatas. Artinya, apakah ada dunia lain selain dunia immortal ya? Xiaobai, bantu aku menemukan buku yang menjelaskan tingkatan kultivasi immortal. Ya, baiklah. Yifeng dengan fokus terus membaca tentang, ingin dia tahu kan, tentang basis kultivasi, tingkatan, atau dunia semacamnya itu. Yifeng berkata kalau, jadi seperti itu ya. Setelah aku membaca buku ini dan dilihat-lihat, seharusnya aku berada di sekitar level 31 True Immortal. Yifeng dan gilanya tuh pede kali, dia terus membaca kultivasi, tingkatan, segalanya ya. Karena dia tuh untuk menebak-nebak basis kultivasinya itu sudah berada di tingkatan berapa. Dalam beberapa hari, si Kinwoo disibukkan dengan berbagai urusan setelah penyatuan sekte. Setelah sibuk bekerja, si Kinwoo
Dia akhirnya datang kan untuk bertemu dengan si konyol Li Yifeng dengan tampilannya sedikit berbeda. Si Kinwu dia langsung datang kan dan memberikan salam kepada si konyol Li Yifeng, dan si konyol Li Yifeng langsung berkata, "Oh, Master sih, ternyata kau berada di sini." Yifeng yang melihat si Kinwu itu dia langsung memujinya dan berkata kalau si Kinwu itu hari ini dia sangatlah cantik. Dengan pujian dari si konyol Yifeng itu yang membuatnya itu langsung seperti ya burung yang ingin terbang. Yifeng langsung berkata, "Tahukah kau, aku menantikan kedatanganmu setiap harinya." Hah? Dia langsung mengatakan begitu saja. Padahal aku masih belum siap loh. Tapi ini sangatlah mendebarkan. Lagi-lagi di sini dia masih salah fokus ya. Dia masih belum ingat cuy. Utang yang harus dia bayar untuk memberikan kristal kepada si Kuyang Li Feng itu.